Dulu aku adalah orang yang selalu kesulitan ketika belajar bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris aku selalu jelek. Dan ketika aku belajar bahasa Inggris, aku merasa nggak ada kemajuan sama sekali. Aku sampai frustasi nih. Teman-teman pasti tahu Vicky Nagi kan? Dia bisa bahasa Inggris. Katanya dia belajar bahasa Inggris itu otodidak. Itu artinya dia belajar bahasa Inggris sendirian, nggak ada gurunya. Sedangkan aku yang belajar bahasa Inggris di sekolah, ada gurunya. Tapi aku selalu kesulitan ketika belajar bahasa Inggris. Pertanyaannya, apakah Vicky Nagi sepintar itu? Atau apakah aku sebodoh itu? Kalau emang aku sebodoh itu, kenapa murid-murid di SMA yang belajar bahasa Inggris itu hanya segelintir orang yang pada akhirnya mengerti bahasa Inggris? Apakah materi-materi yang diajarkan di sekolah itu tidak memungkinkan seseorang untuk mengerti bahasa Inggris? Kurasa tidak. Ada juga yang bilang, karena belajar bahasa Inggris di sekolah itu kejar target, karena dalam satu semester harus menyelesaikan sekian bab gitu. Pertanyaannya sekarang, apakah untuk mengerti bahasa Inggris harus menyelesaikan semua bab itu? Kurasa juga tidak. Karena baru-baru ini aku menemukan sebuah harta karun. Setelah aku menemukan harta karun itu, aku merasa jika saja sebuah kunci dari masing-masing bab pada materi bahasa Inggris di sekolah itu tersampaikan dengan baik, alih-alih menyelesaikan semua bab, itu justru malah membuat para siswa mengerti bahasa Inggris. Jadi menurutku, setiap materi bahasa Inggris itu pasti ada kuncinya. Dan apabila kunci ini disampaikan dengan baik dan secara urut, tidak tumpang tindih, aku yakin itu akan membuat seseorang mengerti bahasa Inggris. Dan sekarang aku akan mengungkap harta karun itu. Kenapa aku menyebutnya harta karun? Karena setelah aku menemukannya, itu merubah perspektif aku tentang bahasa Inggris 180 derajat. Dari yang sebelumnya aku selalu kesulitan ketika belajar bahasa Inggris, setelah aku menemukan harta karun ini, dengan sangat mudah aku memahami bahasa Inggris. Jadi mungkin saja harta karun inilah yang ditemukan Vicky Nagi jauh sebelum aku, sehingga dia bisa belajar bahasa Inggris otodidak. Nah, harta karun apa yang aku temukan? Yang pertama adalah susunan kalimat, dan yang kedua adalah 5 tenses. Hal pertama yang harus teman-teman pelajari ketika baru pertama kali belajar bahasa Inggris adalah memahami susunan kalimat. Ini tidak boleh dilewatkan, karena hal inilah yang menjadi penyebab kenapa dulu aku selalu kesulitan belajar bahasa Inggris. Dengan susunan kalimat ini, walaupun teman-teman tidak menguasai banyak kosakata sekaligus, teman-teman bakal tetap mengerti maksud dari suatu kalimat bahasa Inggris. Nah, kalimatnya ada dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal ada yang berbentuk positif, ada yang berbentuk negatif, dan ada yang berbentuk interrogatif. Begitu pula dengan kalimat nominal, ada yang berbentuk positif, ada yang berbentuk negatif, dan ada yang berbentuk interrogatif. Jadi teman-teman harus menguasai total 6 susunan kalimat. Setelah teman-teman menguasai ke-6 susunan kalimat ini, maka langkah selanjutnya adalah mempelajari 5 tenses. Kenapa 5 tenses? Karena menurutku, 5 tenses inilah yang sering digunakan. Nah, setelah mempelajari 5 tenses ini, maka langkah selanjutnya hanyalah sekedar tambahan. Nah, berikut adalah kelima tenses yang sering digunakan dan urutan mana yang harus dipelajari lebih dulu. Kenapa simple past tense adalah tenses pertama yang harus dipelajari? Karena menurutku, ini adalah tenses yang paling mudah dan sederhana. Tenses ini digunakan ketika membicarakan sesuatu yang telah terjadi dan sudah selesai, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, atau tidak ada dampaknya dengan masa sekarang. Contoh kalimatnya, aku mengunjungi rumah nenek kemarin. Itu artinya kegiatannya dilakukan kemarin, sekarang sudah tidak lagi, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, dan juga tidak ada dampaknya dengan masa sekarang. Tenses yang dipelajari setelah simple past tense adalah perfect present tense atau present perfect tense, sama aja. Kenapa tenses ini ada di urutan kedua? Karena tenses ini juga digunakan ketika membicarakan sesuatu yang telah terjadi namun masih ada hubungannya dengan masa sekarang, atau dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Contoh kalimatnya, aku belajar matematika sejak pukul 7 pagi tadi. Itu artinya dia belajar matematika dari pukul 7 pagi tadi sampai sekarang pun masih belajar, masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Contoh kedua, dia telah menjadi dokter. Itu artinya dia sudah menjadi dokter dan sampai sekarang pun masih menjadi dokter, masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Aku yakin teman-teman pasti bingung antara simple past tense dan present perfect tense. Jadi aku berencana membuat video terpisah yang akan membahas perbedaan dari kelima tenses ini nanti. Jika teman-teman setuju, tulis setuju di kolom komentar, oke?
Yang ketiga adalah simple future tense. Tenses ini digunakan ketika membicarakan tentang rencana masa depan atau sesuatu yang akan terjadi. Contoh kalimatnya, aku akan pergi ke rumahmu besok. Contoh lagi, aku akan belajar ilmu kedokteran. Yang keempat adalah simple continuous tense. Tenses ini digunakan ketika membicarakan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Contoh kalimatnya, ibu sedang memasak makan malam di dapur. Contoh kalimat lagi, aku sedang membaca buku di kamar. Yang kelima adalah simple present tense. Tenses ini digunakan ketika membicarakan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Digunakan juga untuk membicarakan sesuatu yang menjadi fakta. Digunakan juga untuk membicarakan sesuatu yang menjadi kebenaran umum. Dan juga digunakan untuk membicarakan situasi permanen. Contoh kalimatnya, aku pergi ke sekolah setiap pagi, kebiasaan. Contoh lagi, matahari terbit dari timur, fakta. Contoh lagi, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, kebenaran umum. Contoh lagi, aku tinggal di Jakarta, situasi permanen. Setelah teman-teman menguasai susunan kalimat, lalu menguasai 5 tenses, maka langkah selanjutnya itu hanya sekedar tambahan atau pelengkap, seperti memperbanyak kosakata, belajar penggunaan kata of, kata in, kata on, at, dan lain-lain. Nah, tentang susunan kalimat dan 5 tenses tadi, jika teman-teman mau materinya, silahkan berkomentar. Jadi untuk sekarang, udah dulu. Terima kasih sudah menonton. Sungguh terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.